Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam semakin larut, lelah sudah menggerogoti raga. Basma hanya mendorong boks perkakas agar berada di pinggir ruangan supaya dia bisa leluasa lewat. Saat melewati kamar Kay, ia berhenti sebentar, menempelkan telinganya ke pintu. Tidak ada suara apapun dari dalam. Selama beberapa waktu dia masih berdiri, namun karena tidak terdengar suara apapun, akhirnya dia berlalu menuju kamarnya. Dia juga sudah lelah sekali, masuk ke kamar mandi sebentar dan berganti pakaian, langsung merebahkan tubuhnya di kasur. Matanya menerawang langit-langit kamar. Bian Nugara Sanjaya dan Adiguna Sanjaya, orang-orang yang bahkan dalam mimpi pun tidak akan pernah berharap ia temui. Namun hari ini ia bahkan memanggil ketua Adiguna Group itu dengan panggilan paman, bersikap sombong kepada Bian Nugara yang sudah mencuri perhatian wanita yang selama ini ia sayangi. Kay pasti sangat terkejut hari ini, sama halnya dengan dirinya. Namun baginya, sebesar apapun Bian tidak menjadi masalah baginya jika dia harus bertarung dan berjuang untuk mendapatkan Kay. Jika Kay memintanya untuk berusaha mendapatkannya, maka dengan segenap upaya dan usaha akan ia lakukan. Siapapun lawan yang ada di hadapannya, walaupun ia seorang CEO Grand Mall sekalipun. Ia menggerutu sendiri. Bian yang hanya bermodalkan usia dan wajahnya saja sudah jauh di atas rata-rata baginya, dan sekarang bahkan semua status sosial dan uang ia punya. Ternyata memang ada ya manusia yang dilahirkan dengan keberuntungan semacam itu. Basma meraba rambutnya sendiri, memainkan ujung-ujung rambutnya. Dia bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Malam semakin larut. Tidak banyak suara malam terdengar, hanya kesunyian yang menyiksa batin. Dari kamar Kay pun tidak terdengar suara apapun. Basma terbuai dalam kehangatan selimut dan terlelap. Jatuh ke dalam mimpi yang samar, yang bahkan tidak bisa ia ingat saat bangun tidur di pagi harinya. Basma perlahan membuka matanya, menguap berulang-ulang. Udara dingin masih terasa dan sepertinya belum ada berkas cahaya masuk di antara jendela. Pertanda masih pagi. Rasanya masih sangat malas. Dia menarik selimutnya lagi sampai menutupi kepalanya. Namun tiba-tiba dia berdiri. Selimutnya jatuh begitu saja di lantai. Dia sudah berdiri di depan pintu kamar Kay, menempelkan telinganya, berusaha berkonsentrasi. "Sedang apa kamu?" Basma loncat, wajahnya terbentur pintu. Kay menyeringai. "Ya ampun, kamu gak apa-apa, Bas?" Basma mengaduh, mengelus kepalanya. Lalu tangan Kay menggantikan tangannya, mengelus rambutnya, mengangkat rasa sakit akibat terbentur pintu. "Sakit, Mbak," rengeknya. "Maaf ya, kamu juga ngapain? Aku kan khawatir Mbak Kay kenapa-kenapa." "Mbak gak apa-apa, Bas. Sholat subuh dulu sana." Walaupun begitu, tidak sepenuhnya Kay berkata jujur. Masih ada gurat kesedihan yang coba Kay sembunyikan di senyuman paginya. Basma berjalan menuju kamar mandi, menunaikan sholat subuh yang agak terlambat. Dia sudah muncul kembali dengan wajah yang jauh lebih segar. "Ini kan masih pagi, Mbak. Nanti saja bereskan semuanya. Tidurlah lagi sebentar." Karena ia tahu sepertinya Kay kurang tidur semalam. "Mbak sudah nggak ngantuk?" "Tuh kan, semua tidak baik-baik saja kan?" Mata Basma awas mengamati perubahan wajah Kay. Kay mengibaskan tangannya di depan wajah Basma. Adiknya pasti tahu, matanya juga pasti terlihat sembab karena kurang tidur. Dia memilih berjalan ke ruang tengah, menyalakan TV sambil masih berdiri. Hari ini hari Senin, namun dia tidak akan pergi berdagang somai pagi ini. Dia mau istirahat. Basma juga sedang libur sekolah.
Biar aku yang masak sarapan. Basma menarik tangan Kay untuk duduk. Ia mengecilkan volume TV yang dinyalakan Kay tadi. Mbak Kay, dengarkan aku. Basma memandang wajah Kay lekat. Mbak adalah wanita terhebat yang ada di dunia ini untukku. Aku tidak akan peduli mau Mbak pedagang somai, Mbak yang seorang kasir minimarket. Bagiku itu adalah bagian dari kerja keras Mbak Kay selama ini. Karena itulah Mbak Kay menjadi seorang yang istimewa bagiku. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Kak Bian selama ini. Kenapa dia menyembunyikan identitas bahwa dia seorang pewaris kerajaan Adiguna. Tapi yang Mbak harus tahu bahwa Kak Bian tahu siapa Mbak. Kak Bian mengenal Mbak sebagai gadis penjaga minimarket, sebagai seorang pedagang siomay Central Park, dan dia menerima itu semua. Dia mengulurkan tangannya menyambut persahabatan yang Mbak berikan. Karena aku yakin sama sepertiku yang menganggap Mbak Kay adalah wanita terhebat di dunia. Dia juga berpikir bahwa Mbak adalah wanita yang istimewa. Dasar bodoh, kenapa aku mengatakan ini? Seharusnya aku berjingkrak senang kalau Kay dan Bian putus hubungan kan? Tapi demi apa saat Kay terpuruk, aku merasa jauh lebih baik kalau hubungan mereka bisa kembali normal. Wajah Kay berubah, sendu yang menggantung tiba-tiba menguap begitu saja. Dia tersenyum sekarang, menggenggam tangan Basma. Dada Basma serasa berloncatan, namun ia menahannya kuat-kuat. Terima kasih Bas, karena telah bangga pada Mbak yang hanya seperti ini. Jangan bicara begitu, Kay merengkuh Basma. Adik kecilnya itu ingin sekali lari, namun ia tak berdaya. Kay memeluknya erat seperti sebelum-sebelumnya, seperti yang sering ia lakukan kepada Basma sepanjang hidupnya. Jantung Basma sepertinya ingin meledak. Sudah Mbak, aku mau masak sarapan. Kay melepaskan pelukannya, dia mencubit pipi Basma. Mbak sayang sama kamu. Apaan sih? Basma mendengus. Memang aku anak kecil apa? Bas akan selalu jadi adik kecil Mbak sampai kapanpun. Hehe. Basma segera berlalu dengan membawa wajah sedih menuju dapur. Hari ini ia mau masak capcay dan sambal udang. Dia mengeluarkan sayuran dari dalam kulkas, mengambil udang di dalam freezer, lalu meletakkannya di mangkok yang lebih besar, meletakkan air agar udangnya melunak. Ia memotong wortel, buncis, kentang, brokoli, jamur kancing, daun bawang, dan beberapa paprika. Lalu menghaluskan bawang merah, bawang putih sampai benar-benar halus. Mengambil beberapa butir telur puyuh di dalam kulkas. Lalu ia mulai menumis semua bumbu dalam sedikit minyak, memasukkan sedikit lada bubuk dan memasukkan sayuran satu persatu. Dimulai dari yang paling keras dulu. Setelah itu beberapa telur puyuh masuk. Dia tutup dan dibiarkan masak. Segera beralih ke menu selanjutnya, balado udang. Dibukanya tutup wadah, udangnya sudah melunak. Dibuangnya beberapa bongkahan es yang masih ada. Dia menghaluskan cabai, bawang merah, dan bawang putih, mengiris bawang bombay dan daun bawang, menumis semua bumbu dengan sedikit minyak, lalu memasukkan bawang bombay dan udang secara bergantian. Basma memang tidak menggoreng terlebih dahulu udangnya. Setelah itu, ia masukkan lada bubuk, gula putih, garam, dan daun bawang. Mengaduknya sebentar, lalu menutupnya, membiarkan api mengubahnya menjadi udang balado yang lezat. Aromanya sepertinya lezat. Kay muncul tiba-tiba di belakang Basma. Bisa tidak perlu membuat orang kaget. Basma yang terperanjak kaget mengomel. Haha, maaf. Duduklah, sebentar lagi selesai. Kay menurut duduk di meja makan. Dia membawa ponselnya. Sambil menunggu masakan selesai, dia membuka ponselnya. Memeriksa riwayat chatnya. Tidak ada pesan. Kak Bian membuka pesannya kemarin terakhir. Berarti hari ini dia belum membuka pesannya.
Apa aku perlu bertanya terlebih dahulu? Tidak, untuk apa? Bukankah seharusnya dia yang menjelaskan peristiwa semalam? Tapi untuk apa juga? Toh sebenarnya aku juga tidak dirugikan apa-apa. Aku tidak mengalami kerugian secara finansial, hanya hatiku saja yang merasa terluka. Tapi bukankah seharusnya dia menjelaskan kenapa menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya? Kenapa? Tapi kan itu juga kehidupan pribadinya. Aku juga tidak menceritakan siapa diriku sebenarnya. Aku membiarkannya berpikir bahwa aku masih memiliki orang tua. Tetap saja. Paling tidak dia harus menghubungiku kan? Melamun lagi. Basma mengacak-ngacak rambut Kay. Apa sih Bas? Aku ini mbak kamu. Biarin, yuk makan. Kay tidak jadi protes saat makanan sudah terhidang di meja. Basma menyodorkan mangkok untuknya, mengambil nasi. Kay mengambil semangkuk nasi untuk Basma, lalu dirinya sendiri. Mereka menikmati sarapan sambil bercerita tentang Aryamanda, idola pria yang digandrungi Kay dan ibu. Mereka sama-sama tidak mau menyebut nama Bian.